Halo semuanya, saya hari ini tanggal 11 November 2021 saya selesai kemo yang kedua. Jadi ketiga ya. 11 November 2021 saya kemo yang ketiga. Jadi apa yang saya rasakan sama sih sebenarnya ya. Jadi ini adalah jam 5 tadi, jam 5 lebih ya. Tadi saya selesai kemo itu jam 4 ya, jam 4-an, sekitar jam 4 sore ya. Jadi aku rambutnya udah mulai rontok nih. Rambut udah mulai rontok. Ya, aku tunjukin ya. Tara. Seperti inilah kenyataannya. Kenyataan hidup. Begitu halus, lembut. Sampai sekarang saya belum merasain, beda banget ya. Kalau yang pertama itu kemarin itu memang aku nggak minum ondansetron. Jadi ondansetron apa ya, ondansetron. Jadi aku nggak minum itu. Jadi aku muntah sampai dengan 4 hari ya. Hari keempat itu aku masih muntah-muntah. Ini belum waktunya sih ya minum, tapi mungkin sebentar lagi aku minum. Karena apa? Karena biar nggak sampai muntah kayak yang kemo yang ke-1 ya. Kemo yang kedua pun aku juga udah baikan ya. Hari kedua itu aku udah bisa kerja ya, jadi udah nggak jadi masalah gitu. Jadi biasa aja ya. Lucu kan penampakanku kayak Tuyul dan Mbak Yul. Kayak Tuyul dan Mbak Yul. Oke, jadi ini aku ngerasa jadi gini. Tadi aku tetap ya dengan dosis yang sama seperti yang kemarin-kemarin. Cuman aku sama persis ya. Berat badanku ini udah naik dari kemo yang pertama itu ya. Jadi kemo yang pertama kan 54, setelah itu hari ketiga itu, hari keempat itu turun drastis jadi 55 karena emang gak ada yang masuk makanan. Tapi aku terus coba ya di hari pertama. Terus untuk yang kemo kedua ya, aku makan pepaya. Dari informasi dari teman-teman itu untuk meminimalisir mual itu makan pepaya ya. Terus di hari ketiga udah ya makan pepaya. Jadi aku nggak ngerasa mual yang kayak kemo yang pertama, jadi lebih enjoy, lebih ya mual sih, cuman apa nggak kayak yang pertama. Kalau yang pertama saya bener-bener nggak bisa apa-apa, jadi muntah itu muncrat. Itu memang efek dari kemo. Dan saya nggak minum ondansetron karena ternyata obatnya habis. Kita kan masih pengalaman yang pertama, jadi nggak ngerti ya, nggak ngerti mesti minum apa, kan nggak ngerti gitu. Akhirnya aku tanya temen yang dokter juga, terus saya dikasih suruh minum ini gitu, ondansetron itu yang mereknya apa ya kemarin aku lupa gitu. Ini aku belum minum ya. Pengalaman tadi juga biasa aja, cuman yang ketiga ini lebih lambat ya, tetesannya lebih diperlambat. Alasan dari perawatnya kenapa? Karena memang untuk kemoterapi itu banyak yang mengalami alergi ya. Jadi banyak yang mengalami alergi, akhirnya agak diperlambat gitu. Nggak seperti kemo-kemo yang biasanya ekspres banget, itu 3 jam itu udah selesai. Dan sekarang saya ini tadi bisa mencapai berapa ya, hampir 5 jam nggak masalah, cuman selisih dikit aja gitu. Bahkan temanku ada yang belum pulang padahal aku udah pulang. Jadi temanku belum pulang, aku sudah pulang, tapi beliaunya juga enak-enak aja, enjoy aja ya. Beliaunya umur 60. Untuk hari ini aku ketemu, ini sharing aja ya, ketemu dengan pasien yang CA Mame juga ya. CA Mame temenku itu tadi, beliaunya usia tahun 2016 ya. 2016 itu diketemukan dan udah dioperasi di PA, positif CA, cancer maksudnya ya. Untuk dia, cuman dia tidak mau yang namanya kemo. Akibatnya di 1 tahun atau 2 tahun setelah
setelah operasi itu dia ngerasa sakit di lutut sama nggak tahu, pokoknya sakit di kaki, di apa, tulang belakang atau gimana gitu ya. Terus sekitar bulan Juni beliaunya baru periksa, Juni tahun 2021 baru periksa. Jadi 2 tahun lagi dia baru periksa dari nyeri-nyeri di lutut itu. Terus katanya cuma dikasih obat-obat herbal sama dikasih obat-obat buat apa namanya, obat nyeri gitu ya, nyeri apa kayak asam urat atau apa gitu, obat-obatan kayak gitu. Terus di tahun 2021 bulan Juni ini ternyata kansernya menyebar di tulang belakang ya. Jadi kakinya itu panjang sebelah ya, kakinya panjang sebelah. Saya sendiri nggak ngerti detailnya, cuman saya pesan sama teman-teman ya, kalau emang kita harus kemo ya kemo aja, itu menurut saya. Tapi ini semuanya dikembalikan kepada pemirsa semuanya. Cuman ini saya berbagi pengalaman, sharing ya, karena ini memang benar-benar real ya, real. Padahal dulu diketemukan itu adalah stadiumnya 2 ya, stadium 2. Setelah itu dianjurkan untuk kemo tahun 2016 itu, beliaunya nggak mau, dianya masih usia 38 ya saat itu. Sekarang ada 42 kalau nggak salah ya tadi. Jadi sekitar usia 38, terus memiliki anak 2 ya. Jadi iman banget ya. Jadi kalau emang udah diketahui kita ada cancer itu istilahnya nurut aja, nurut yang udah terstandarisasi. Itu menurut saya semua dikembalikan semuanya. Ini jadi merupakan opini saya. Saya mengapa pakai operasi dan kemo itu. Kalau kemo itu istilahnya ngebunuh kanker itu yang ada di pembuluh darah, karena begitu ada kanker di tubuh kita artinya itu udah ke seluruh tubuh kita itu ada ya, ada sel-selnya, karena dia mengikuti saluran pembuluh darah ya. Jadi mungkin belum tumbuh itu. Nah akhirnya dia tumbuh di tahun 2 tahun setelah dia diketemukan kanker dan udah dioperasi itu. Padahal ya udah dioperasi, udah diambil itu, mungkin cuma biopsi atau gimana, saya juga kurang paham ya. Jadi untuk beliaunya nggak mau, akhirnya ya dia nggak bisa jalan berapa lama gitu. Jadi yang nungguin, yang ngerawat itu justru ibunya. Jadi ibunya juga udah lumayan tua ya. Jadi kalau anaknya aja udah 40, paling tidak ya ibunya 60 lah ya. Jadi ibunya kan kasihan gitu ya. So buat teman-teman, untuk ini sebagai referensi aja ya. Mungkin kita ada kebingungan gimana nanti kalau saya botak kan jadi nggak jadi masalah ya, bentar lagi juga tumbuh ya, nggak usah bingung, nggak usah insecure. Temennya banyak ya. Memang kita ketika mendapat sakit seperti ini, kalau kita cuman sendiri ya di rumah atau mungkin di tempat kerja ya, kayaknya nggak ada ya temennya ya. Tapi ketika kita udah di rumah sakit, rasanya udah temennya banyak banget gitu ya. Oh yang senasib, sepenanggungan. Dan ini nggak usah dijadikan bahwa ini adalah merupakan suatu apa ya, yang patut kita melo-melo gitu, nggak usah lah ya, nggak usah ya, anggap saja ini seperti penyakit pilek atau apa gitu. Emang harus kita butuh terapi gitu aja, terapi yang butuh ketelatenan buat kita gitu ya. Ini hanya sekedar share tentang pengalaman aja. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe di Life with Cancer.